Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Akhirnya kita udah sampai di hari H pergelaran MotoGP di Mandalika. Sebenarnya Bocan tuh nggak nonton karena untuk penonton kan dibatasin minimal usia 12 tahun. Sedangkan anak Bocan usianya masih di bawah 12 tahun semua, jadi Bocan tuh nggak bisa nonton. Tapi Bocan tetap pengen ikut ke Mandalika karena pengen ngerasain suasana serunya itu loh Bobors. Jadi ya udah, akhirnya kami sekeluarga ikut ke Mandalika naik mobil kan. Dan Bocan kan kemarin nginep di daerah Sekotong, itu di Hotel Silver Fern. Nah ini Bobors bisa lihat pemandangannya bagus banget. Jadi kalau misalnya Bobors nanti ke Mandalika tuh lewat laut, lewat Pelabuhan Lembar, jangan lupa explore daerah Sekotong juga, karena lihat deh view-nya secantik ini. Ini tuh Bocan nggak tahu nama lokasi tepatnya, tapi patokannya dari Pelabuhan Tawun jalan terus, nanti nggak lama akan nemuin jalan sebagus itu. Dan sekarang kita lanjut perjalanan dari Sekotong menuju ke Mandalika. Ini perlu lewatin bukit berlika-liku, tapi jalurnya mulus Bobors, dan untuk jaraknya itu sekitar 1,5 jam perjalanan kalau normal ya, kalau kondisi normal. Dan Bocan tuh jalan jam 10:30 siang, sedangkan MotoGP-nya kan dimulai jam 3. Kalau misalnya cuma 1,5 jam macet, taruhlah 2 jam, ya masih keburu mikirnya waktunya kan. Tapi ternyata perjalanan mulusnya itu hanya di awal. Di tengah-tengah kita akan menemukan kemacetan. Bocan awalnya udah denger tuh berita kalau di Mandalika tuh macet, cuma gak mikir kalau macetnya itu sampai 30 km sebelum sirkuitnya. Tadi Bobors lihat tuh kan ya, ada petunjuk Mandalika 30 km lagi, dan gak jauh dari papan petunjuk tadi itu udah mulai macet. Tuh lihat tuh, panjang banget macetnya Bobors. Yang tadinya masih santai, masih semangat mikir bakalan keburu, ternyata udah mulai deg-degan nih. Aduh, kok macetnya gak udah-udah, aduh kok macetnya belum kelar-kelar, sedangkan jam nambah terus waktunya. Nah ini udah mulai pusing banget, gimana ini, keburu nggak, cuma tetap optimis, bismillah pasti keburu gitu kan. Sampai akhirnya dibuka kontraflow, jadi kita pakai jalan yang berlawanan nih. Ini banyak juga nih mobil yang akhirnya muter balik buat lewat kontraflow ini. Dan ternyata kontraflow-nya itu setelah kontraflow dibuka tetap macet di putaran ini nih, putaran yang ada tulisan Welcome to Lombok yang arah mau ke bypass. Terus Bocan pikir ini adalah biang utama kemacetannya gitu kan. Mungkin setelah ini udah nggak macet lagi, atau enggak mungkin di sini macet karena lagi meriksain tiket atau apa. Tapi ternyata ini bukan meriksain tiket. Jadi ini kayak penyekatan buat warga yang nggak punya kepentingan ke Mandalika, itu nggak boleh lewat. Dan untuk bypassnya ini juga udah ditutup, kayaknya ditutup karena parkiran ini kan bypass nanti nembusnya ke parkiran barat atau timur gitu ya, dan itu udah penuh parkirannya, jadi bypassnya ditutup, kita diarahin ke jalan biasa. Dan ini adalah penampakan bypass setelah eventnya MotoGP, pastinya udah gak terlalu rame. Bagus banget pemandangannya, aduh lihat deh, bangga gak sih Indonesia akhirnya punya sirkuit internasional secakep ini. Udah pas banget ya milihnya di Kuta Lombok gitu kan. Oke, kita balik lagi. Perjalanan belum usai karena belum sampai di race-nya kan. Setelah lihat penampakan bypassnya, kita balik ke realita. Kita lewat, tadi kan kita udah lewat putaran tuh ya, dan bypass ditutup. Nah kita ini diarahin lewat jalur lama. Ini kita bakal lewatin desa Sade, desa adat Sade. Nanti nembusnya tuh ke parkiran barat. Setelah macet tadi, terus sekarang lancar, Bocan udah semangat kan, kirain bakal lancar sampai gerbangnya. Ternyata lancarnya tuh cuma 3 atau 4 km, ya sekitar sebentar lah Bobors, nggak terlalu lama lancarnya. Di depan tuh udah mulai kelihatan padat lagi. Terus kalau dari Google Maps tuh ada yang disuruh belok ke kiri gitu kan, cuma
Bocan nanya sama polisi kan, di situ ada polisi yang jaga, terus katanya harus lurus. Dan akhirnya kita sampai di Kuta dan udah macet kembali. Ini jaraknya udah tinggal sekitar 5 km dari gerbang parkir baratnya Bobors, tapi macetnya lama banget. Sedangkan ini posisi tuh udah jam 1:30, udah mulai panik kan. Ya udahlah, akhirnya suami tuh ngedrop Bocan di restoran gitu di daerah sini, ngedrop Bocan sama naruh mobilnya di sana, terus suami lanjut naik ojek. Bangga banget ada ojek penyelamat. Pokoknya ini ojek harus ada di mana-mana karena selalu bisa diandelin ya Bobors. Dan ini motor masih boleh masuk Bobors, kalau mobil itu udah nggak boleh. Jadi masih beruntung karena Bocan bisa naik motor kan. Udah kedengaran suara motor GP-nya, udah semangat, aduh semoga keburu-keburu. Dan akhirnya kita sampai di sirkuitnya. Bocan tuh beli tiketnya untuk grandstand di zona H. Jadi nanti kita cari, tukerin tiket segala macem. Nah ini sirkuitnya nih Bobors tuh. Jadi kayaknya parkirannya tuh di yang bypass tadi tuh, yang arah parkir timur itu ditutup biar nggak menghambat bis operasional yang nganter penonton dari parkiran atau menuju sirkuit atau nukerin gelang, karena di sini nih lokasinya harus steril nih Bobors. Nah di depan ini kayaknya parkiran khusus buat VIP ya, yang harga tiketnya tuh 10 juta. Nah kita udah sampai di gerbang sini di gate 1. Enak banget naik ojek, cuma yang jadi masalah adalah Bocan belum nuker tiket. Akhirnya kita diarahin buat ke parkir barat atau timur buat nuker tiketnya nih. Dan untuk ke parkirannya ada shuttle bis. Ini kita mau tuker tiket nih ke parkirannya. Jalannya nggak capek lagi karena udah disediain bis. Karena kalau jalan kaki nanti lama lagi, malah nggak keburu nonton ya kayaknya kan. Nah terus kita lihat. Nah ini bundaran yang ini adalah tembusan kalau lewat bypass Bil tadi nih Bobors, yang tadi ditutup itu. Tuh lokasinya tuh emang dibikin steril. Dan ini parkirannya rame banget. Dan kalau misalnya Bobors tuh dapat parkiran yang di ujung, itu jalannya tambah jauh lagi tuh sampai ke shuttle busnya ini. Nah ini kita udah sampai di parkir timur. Kita mau cari stand buat nukerin tiket jadi gelangnya. Nah ini ada halte shuttle-nya. Kita langsung jalan aja menuju bagian loket. Lihat ya Bobors, rame banget. Nah ini buat nyampe tempat penukaran kita pun harus lewatin stand toko-toko gini. Nah kalau waktunya keburu sih enak ya lihat merchandise macem-macem gitu kan. Cuma Bocan tuh ngejar waktu, jadi kayaknya aduh buruan gitu kan. Nah ini dia nih loket penukaran tiketnya. Nanti di scan tuh barcode tiketnya sama diminta KTP. Bocan beli tiketnya lewat tiket.com. Itu untuk grandstand H harganya 1,7 dan kayaknya pas lagi ada promo Bank Mandiri gitu, jadi lumayan diskonnya. Oke, kita langsung cari bus buat menuju ke gate 1 lagi. Dan ini udah 20 menit lagi nih MotoGP-nya mau dimulai. Ini tempat nunggu bisnya aja ngantri banget. Terus ini bisnya tuh dibagi lagi ya Bobors. Jadi kan nukerin gelang tuh, nanti gelangnya dapat warna apa sesuai sama zona nontonnya. Nah nanti bisnya juga dibagi sesuai dengan zona sama warna gelangnya biar nggak bingung. Nah ini Bocan nyari yang warna merah. Dan ini pas nunggu bis, pas mulai hujan lagi dong. Orang-orang sih enak nih pada pakai jas hujan. Suami Bocan tuh nggak beli jas hujan. Padahal pas naik ojek dia masih keburu tuh buat beli jas hujan. Cuma mikirnya nggak akan hujan. Dia percaya dengan Mbak Rara. Jadi dia yakin nggak hujan, tapi ternyata hujan. Ya udahlah ya. Menurut Bocan kalau Bobors mau buka bisnis di MotoGP, buka sewa ojek sama jualan jas hujan tuh pasti laku kan. Nah ini parkiran yang tadi kita lewatin, serame itu. Kita sekarang mau langsung menuju ke gerbang untuk masuk ke sirkuitnya, karena tiket udah di tangan kan, udah ditukar. Nah ini sampai lagi di gate 1, tempat yang tadi awal Bocan turun dari ojek nih. Tuh masih hujan dan becek nggak ada ojek tuh. Lihat ya, ini parkiran mobil di mana-mana penuh semua.
Nah ini Bobers bisa lihat ya, aksesnya masih banyak tanah, belum konblok semua. Terus bis juga sampai goyang kanan kiri. Ya kalau jalan kaki PR banget kan, becek gak ada ojek. Dan ini kita turun di sini nih. Bisnya berhenti di sini, dan dari sini buat menuju gerbang sirkuitnya tuh masih jauh lagi. Udah hujan, becek, nggak ada ojek kan, jadi lumayan butuh perjuangan ekstra banget buat nonton MotoGP Indonesia pertama ini. Bukan pertama, yang balik setelah 25 tahun ya. Dan suami Bocan agak bingung karena pas sampai grandstandnya itu kok race-nya belum dimulai. Ternyata race-nya ditunda karena hujan kan. Jadi ada untungnya juga race-nya ditunda karena suami Bocan jadi keburu buat sampai ke tempat nontonnya. Dan beberapa lama kemudian akhirnya hujan reda. Nah ini di belakang grandstand ada toilet portable juga Bobors. Terus setelah hujan reda, penonton kembali naik ke tempat nonton, ke grandstandnya, karena pertandingan akan segera dimulai. Balapan akan segera dimulai. Nah kalau misalnya Bobors nonton bawa jas hujan sih pasti nggak terlalu worry ya, karena enak banget. Dan ini kamera MotoGP-nya segede gini dong. Jadi buat Bobors yang nonton di rumah itu lihat kameranya segede gitu, makanya dia bisa nangkep semua momennya dengan detail dan bagus kan, karena lihat kameranya aja segede gitu. Bandingin nanti sama dari kamera HP yang cuma kayak ngelihat anginnya doang sama ngelihat debunya doang kan. Dan sekarang pertandingan akan segera dimulai karena helikopter sudah mulai berterbangan. Nah, kita udah mulai semangat lagi nih buat nunggu balapannya dimulai. Nah, di sana itu adalah Bukit 360 dan akhirnya balapan dimulai Bobors. Ini suaranya kenceng banget. Tuh, ini kalau dari jarak jauh masih kelihatan ya. Nah, kalau dari jarak dekat hasilnya seperti ini Bobors, cuma kelihatan debunya doang, zing gitu. Tapi terlepas dari semua perjuangan dan juga hujan segala macam, suami Bocan lah ya. Karena ini Bocan cuma mewakili. Suami Bocan tetap bangga karena bisa menyaksikan kembali Indonesian MotoGP pertama di Mandalika. Berasa jadi bagian sejarah penting gitu kan. Nah, udah kelar balapan, itu kan ada hiburan lain tuh, ada konser segala macem. Cuma karena badan tuh udah basah, kehujanan, jadi udah nggak semangat buat lihat konser dan macem-macem. Udah mulai berasa juga betisnya nyut-nyutan, jadi kita langsung jalan pulang aja. Nah ini rame banget Bobor, seru keren. Walaupun nggak ada pembalap Indonesia yang di MotoGP-nya, tapi tetap feel-nya seru banget. Nah pas pulang, PR macetnya kembali dimulai lagi kan. Dan suami Bocan tuh jalan dari sirkuit yang grandstand H tadi sampai depan itu sekitar 2,8 km buat dapet abang ojek. Itu juga abang ojeknya ditodong. Jadi sebenarnya dia nggak tahu dia lagi ngojek apa gimana, dia lagi di motor megang handphone ditodong. Abang bisa antar saya kak. Jadi ternyata sebenarnya dia lagi nunggu jemputan juga, cuma karena antaran suami Bocan tuh jaraknya lebih deket, akhirnya dia duluin suami Bocan. Udah naik ojek, akhirnya balik ke restoran tadi. Dan untuk pulangnya, kali ini Bocan lebih beruntung Bobors, karena ternyata jalur bypass itu macet parah. Nah kalau Bocan kan lewat jalur yang lama tuh, yang lewat Desa Sade tadi, dan itu nggak macet, lancar jaya sampai ke hotel. Dan sekian cerita MotoGP Mandalika 2020 berapa? Dan sekian cerita MotoGP Mandalika 2022 dari Bocan. Jadi nanti kalau Bobors mau nonton MotoGP tahun depan, pilihannya adalah nginep di hotel sekitar Mandalika yang harganya naik 7 kali lipat, atau Bobors cari hotel yang jauh tapi harganya normal, cuma butuh perjuangan pas macet aja. Atau bisa juga tuh sewa motor kan, jadi nggak perlu macet. Semoga bermanfaat videonya buat nonton MotoGP di tahun depan. Terima kasih sudah nonton. Dadah!